bahwa materi-materi pendidikan agama Islam di madrasah itu menjadi materi yang menarik, up to date, dan visible untuk kebutuhan-kebutuhan wacana generasi milenial. Agama Islam ini up to date untuk segala kebutuhan hidupnya gitu. Dan bisa dipakai untuk berbagai aspek kehidupan. Pendidikan agama itu terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari yang bermakna untuk semua pihak. Tidak hanya umat Islam, tapi untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para sahabat madrasah di acara Modcast, Madrasah Podcast. Alhamdulillah kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah, yakni dengan Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah. Kita ingin tahu program-program apa saja di tahun ini yang akan di-handle atau diselenggarakan oleh Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi. Mungkin Pak Ahmad bisa menjelaskan kepada sahabat madrasah tentang program-program apa aja ini yang akan dilaksanakan oleh Subdit Kurikulum. Silakan Pak Ahmad. Pendidikan saat ini itu mempunyai sebuah tuntutan harus bisa menyiapkan generasi 25 tahun yang akan datang. Di mana pada saat itu perubahan-perubahan kehidupan sudah sangat memiliki percepatan yang sangat tinggi. Kemudian kebutuhan-kebutuhan hidup dilandasi oleh informasi-informasi pengetahuan yang mungkin sudah berubah, tidak seperti saat ini. Dengan demikian maka proses pembelajaran di satuan pendidikan khususnya di madrasah harus memiliki arah perubahan yang prospektif untuk abad 21 yang biasa kita sebut dengan pendekatan pembelajaran 21. Terkait dengan itu maka Kementerian Agama di Direktorat KSKK Madrasah dan khusus di Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi Madrasah kita mencanangkan beberapa program di tahun ini. Pertama yaitu program membangun framework paradigma pembelajaran abad 21 dikaitkan dengan bagaimana layanan pembelajaran individual, baik terkait dengan berbagai macam potensi bakat, minat, serta berbagai kekhususan terkait dengan kondisi siswa-siswa kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun pendidikan abad 21 itu dari perintisan program-program untuk pendidikan anak usia dini, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, dan Madrasah Aliyah. Ini kita perlu desain dengan sebuah sistem pembelajaran dan penilaian yang kondusif, yang intinya di sana membuka ruang inovasi dan kreasi guru, kepala madrasah, sehingga bisa membentuk pembelajaran yang betul-betul adaptif dengan perkembangan masa datang. Itu program kedua. Program ketiga, kita memantapkan bagaimana ciri khas madrasah sebagai satuan pendidikan yang menguatkan anak-anak dengan tafakuh fiddin, namun menyiapkan anak-anak yang memiliki kemampuan tersebut mampu mengabdi di tengah masyarakat sebagai rahmatan lil alamin. Ini kita garap khusus di dalam rangka meramu, menyusun, mengembangkan baik konten, strategi, capaian pembelajaran untuk PAI dan bahasa Arab di madrasah yang terdiri dari Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, bahasa Arab dengan penampilan baru yang bisa menjawab tantangan masa depan. Dan berikutnya adalah keempat, membangun budaya belajar dan perbaikan mutu pembelajaran dengan basis asesmen kompetensi. Ini belum pernah dilakukan di
Indonesia, dan saat ini di madrasah akan mengawali perbaikan pembelajaran dilakukan dengan basis data yang jelas berdasarkan asesmen kompetensi siswa. Dan yang terakhir, kelima, kita memastikan semua proses pembelajaran yang inovatif, konsep-konsep pembelajaran yang ideal untuk menyiapkan anak-anak abad 21 tersebut didukung dengan supervisi pembelajaran yang kondusif. Sehingga di sini kita melakukan sebuah redefinisi supervisi pembelajaran, sehingga pembelajaran yang tadinya merupakan penilaian, pengawasan, sekarang supervisi pembelajaran dibawa ke arah bagaimana bisa mendampingi, membimbing, serta berkolaborasi antara supervisor dengan guru di dalam rangka membantu guru mewujudkan target-target pembelajaran yang ditetapkan oleh guru di setiap madrasah. Menarik Pak, saya kira ini memang desain untuk jangka panjang ya, untuk menyiapkan generasi di abad 21. Nah, ini kita mau tahu sudah sejauh mana sih Kementerian Agama menyiapkan itu? Apakah sampai sekarang ini sudah ready, kemudian tinggal kita sosialisasi, kemudian madrasah-madrasah mengimplementasikan, atau kapan kira-kira kurikulum baru ini diimplementasikan? Pertama, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pengembangan kurikulum di madrasah ini orientasinya jelas, yaitu bagaimana menghasilkan anak-anak di masa depannya welfare. Bahwa pendidikan itu di mana-mana di dunia orientasinya adalah mengantarkan kesejahteraan. Apa itu arti sejahtera? Sejahtera itu adalah sebuah kondisi saat seseorang mampu mengatasi masalahnya dengan mudah. Dia bisa survive di tengah kondisi masalah sekitarnya. Di dalam rangka konteks pembicaraan tersebut, untuk memperkirakan kehidupan di abad 21 yang penuh dengan perubahan, ketidakpastian, ketidakstabilan yang biasa diistilahkan VUCA, volatile, uncertain, complexity, dan ambiguity, maka kebutuhan anak dalam pembelajaran masa kini adalah mengasah kemampuan, kompetensi berpikir mereka dalam setiap aspek pembelajaran di mata pelajaran apapun. Anak-anak mempunyai keleluasaan untuk bisa mengaktualisasikan kompetensi berkreasinya tumbuh setiap saat, berinovasinya tumbuh setiap saat, kemudian dia mampu melakukan sebuah analisis, identifikasi, analisis, evaluasi sampai kreasi. Begitu juga bagaimana dia bisa melakukan sebuah proses memperhitungkan berbagai variabel yang kompleks itu dalam rangka mencari alternatif solusi. Secara singkat, kita sedang menyiapkan anak-anak untuk menjadi complexity problem solver. Nah, dalam kaitan itulah maka sajian kurikulum kita justru kurikulum yang memberikan ruang kepada guru untuk berkreasi, menghasilkan buku, menghasilkan modul, menghasilkan perangkat-perangkat yang diperlukan. Namun pemerintah akan menyiapkan satu panduan-panduan materi esensial. Kita menetapkan yang kedua capaian-capaian pembelajaran yang minimal. Nah, kemudian berikutnya kita memberikan kesempatan kepada guru untuk mengukur sesuai dengan lingkungan sekitar, sesuai dengan inteks siswa, untuk bisa memanfaatkan buku yang kita siapkan, yang kita sebut dengan buku standarnya. Tapi bukan berarti buku standar itu harus dipakai apa adanya itu. Tetapi guru-guru dikasih ruang untuk bisa menggunakan secara keseluruhan, menggunakan sebagian, bahkan menambah. Bahkan di KMA 184 tahun 2019 kita sudah memberikan alternatif
di sebuah madrasah itu bisa merancang sebuah mata pelajaran baru sesuai dengan keunggulan visi yang dirancang oleh madrasah. Nah, kurang lebih sajian implementasi kurikulum di madrasah nanti akan memberikan warna corak pelayanan yang seperti itu. Kebutuhan siswa, bakat minat siswa merupakan sesuatu yang nanti menjadi drive di dalam rangka menentukan pelayanan pembelajaran atau pendidikan untuk siswa itu sendiri. Di visinya sangat visi yang besar ya untuk membangun budaya pendidikan menyongsong abad 21. Tadi ada kata kunci yang menarik menurut saya, yakni ada penampilan kurikulum baru untuk menyongsong abad 21. Itu kalau kita aplikasikan misalkan dalam kurikulum atau dalam bentuk buku yang nanti akan digunakan oleh siswa-siswi, itu akan seperti apa bentuk barunya itu? Ya. Terima kasih Mas Amam. Pengembangan kurikulum abad 21 atau yang secara umum disebut dengan kurikulum merdeka di madrasah kita sebut dengan kurikulum merdeka mandiri berprestasi. Ini kita implementasikan tidak dengan tiba-tiba. Madrasah bahkan sudah mempersiapkan sejak awal tahun 2018 dengan sebuah jargon yang kita tetapkan saat itu, yaitu revolusi pembelajaran. Kita memang harus bisa merintis secara bertahap perubahan-perubahan kebiasaan baik guru maupun siswa di dalam membangun wacana pembelajaran di setiap ruang-ruang belajar, di setiap area-area pembelajaran. Nah, dalam kaitan itu kami merintis pertama di 2018 dengan menghasilkan keputusan Menteri Agama nomor 792 tahun 2018 tentang pedoman implementasi kurikulum Rodotul Atfal. Di sana ada 3 aspek yang menjadi tekanan kita, yaitu bahwa Rodotul Atfal itu pengembangan aktivitas kegiatan bermain dan belajar anak-anak berbasis pada pendidikan Islam. Ini ciri khas madrasah. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan Rodotul Atfal menekankan pada aspek-aspek perkembangan anak. Dan yang ketiga, bahwa pendidikan Rodotul Atfal menyiapkan pembentukan karakter. Nah, kemudian yang kedua, di madrasah kita melahirkan keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Saat itu kita menyiapkan bagaimana materi-materi pendidikan agama Islam di madrasah itu menjadi materi yang menarik, up to date, dan visible untuk kebutuhan-kebutuhan wacana generasi milenial di dalam rangka mencatur kehidupannya. Dengan demikian kita berharap jangan sampai ada sebuah kesalahpahaman generasi yang menganggap bahwa pendidikan agama itu isinya adalah detail deskripsi masa lampau saja. Kemudian deskripsi yang tidak memiliki sebuah kesesuaian dengan kebutuhan hidup masa kini. Padahal secara mendasar kita paham bahwa Al-Quran itu sepanjang masa untuk kebutuhan sampai akhir zaman. Oleh karena itu maka di KMA 183 tahun 2019 kita mengemas bagaimana sajian pendidikan agama Islam, Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI, bahasa Arab yang up to date, sehingga anak-anak betul-betul dengan pembelajaran itu membuktikan bahwa pendidikan agama dan lebih dari itu agama yang mereka yakini, agama Islam ini up to date untuk segala kebutuhan hidupnya gitu, dan bisa dipakai untuk berbagai aspek kehidupan itu. Kemudian yang kedua, dia termotivasi bagaimana untuk bisa menjalankan pendidikan agama itu terejawantakan dalam kehidupan sehari-hari yang bermakna untuk semua pihak.
tidak hanya umat Islam tapi untuk dunia dengan segala variasi isinya, sehingga semua makhluk di dunia merasa betul-betul mendapatkan kemanfaatan dengan kehadiran umat Islam. Kemudian yang ketiga, kita melahirkan KMA 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum di madrasah, yang di sana memberikan ruang-ruang inovasi, bahkan tidak hanya sekedar inovasi guru dalam pembelajaran, tapi sampai bagaimana guru berinovasi dalam membangun struktur kurikulum di setiap madrasah, merancang kurikulum lokalnya. Kemudian bahkan di sana kita kasih ruang bagaimana membangun keunggulan di madrasah dengan 3 jalan. Pertama dengan muatan lokal yang kita siapkan sampai 6 JP dan dimungkinkan di situ ada 3 mata pelajaran baru. Kemudian di pendalaman peminatan, dan ada yang ketiga adalah program pilihan. Dengan demikian madrasah punya keleluasan betul untuk bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan, termasuk di sana membangun iklim implementasi pembelajaran berbasis asrama, yang pembelajarannya tidak hanya siang, tapi bisa pagi hari, siang hari, malam hari. Bagaimana membangun struktur itu? Di KMA 184 kita berikan porsinya. Kemudian yang keempat, kita melahirkan Keputusan Menteri Agama nomor 624 tentang supervisi pembelajaran tahun 2021. Nah, ini apa maknanya? Ini sebenarnya adalah peletak dasar, membangun kebiasaan-kebiasaan sebelum kurikulum yang baru kita implementasikan. Dengan demikian maka alhamdulillah setelah ini sudah beberapa tahun berjalan dan sudah menjadi bagian dari habit madrasah, kurikulum yang sekarang telah dilahirkan secara nasional, kurikulum Merdeka, ini sekarang sudah kita siapkan perangkat-perangkat regulasi yang nanti akan memberikan sebuah guidance kepada madrasah untuk bisa menjalankan kurikulum ini tanpa menimbulkan masalah sampingan. Dan kurikulum ini betul-betul bisa terjalankan secara implementatif dan sesuai dengan harapan target yang kita harapkan. Apa maksudnya? Begini. Kurikulum baru ini menuntut sebuah keleluasaan di dalam manajemen pembelajaran, manajemen madrasah, dan ini harus didukung dengan regulasi yang kuat. Karena itu kita sudah beberapa kali, 3 kali, dan didorong dengan diskusi secara daring berkali-kali untuk bisa menghasilkan, insya Allah tidak terlalu lama lagi, sebuah regulasi yang tunggal, regulasi yang sederhana, simple, yang bisa dijadikan pedoman guru-guru madrasah untuk bisa menjalankan kurikulum untuk menyongsong abad 21 ini kita sebut dengan kurikulum Merdeka ya Pak ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Kementerian Agama sudah menyiapkan fondasinya berupa regulasi dan sekarang sedang menyusun perangkat-perangkatnya. Kira-kira Kementerian Agama ini punya target kapan itu akan diimplementasikan? Atau mungkin diimplementasikan by project atau bagaimana? Ya, oke. Kita akan mewujudkan sebuah target. Pembelajaran ini akan dimulai di tahun pelajaran 2022-2023, tepatnya di bulan Juli tahun 2022. Tentunya dengan sebuah kebijakan awal bahwa produk baru kurikulum Merdeka ini itu akan dijalankan secara terbatas di madrasah. Dengan proyeksi kita akan memilih di setiap provinsi itu satu satuan pendidikan untuk setiap tingkatnya. Jadi RA1, MI1, MTS1, MA1. Ini untuk madrasah yang akan kita kawal betul, mulai dari penyiapannya, proses sampai nanti evaluasinya, untuk informasi prototipe bagi pengembangan implementasi di madrasah yang lain. Namun demikian,
kita akan menunjuk madrasah-madrasah ini bukan dari madrasah yang telah memiliki ketercukupan berbagai keunggulan yang selama ini terpublikasikan. Kami justru akan mengambil madrasah yang kelas menengah di bawah sedikit. Nah, sehingga kami akan memiliki sebuah gambaran yang jelas untuk merubah sebuah lingkungan belajar yang kondusif itu dari sebuah program yang perlu nanti pada saat desiminasi madrasah yang lain itu harus disiapkan apa saja, kemudian dari sisi anggarannya juga bisa terperhitungkan dengan jelas. Nah, dengan demikian maka nanti di setiap provinsi yang akan kita kawal betul adalah madrasah-madrasah uji coba atau madrasah-madrasah prototipe ini dalam implementasi itu. Namun demikian, Mas Hamam, bukan berarti tidak boleh ada madrasah yang lain yang ingin menjalankan, terutama untuk madrasah-madrasah yang sudah punya keunggulan selama ini, yang sudah punya kreasi selama ini, inovasi, dan sudah terbukti di dalam aktivitas kesehariannya menjadi madrasah unggul dan mengembangkan program-program pembelajaran yang luar biasa, itu kita persilakan untuk terus berani mengeksplor kemampuannya. Karena mereka ini kita kawal atau tidak, mereka sudah berani. Mereka sudah berhasil mengeksplor. Justru tinggal kita dorong mereka, kita support dengan regulasi-regulasi yang kita siapkan. Sedangkan yang menjadi prototipe untuk kita kawal, maksudnya yang betul-betul secara formal kita kawal, kita jadikan landasan perhitungan untuk menjadi pedoman bagaimana desiminasi di waktu yang akan datang. Sedangkan madrasah yang melakukan upaya-upaya mandiri ini, kita berikan kesempatan seluas-luasnya. Ini kurikulum yang ini aja belum beres, kita kok dikasih kurikulum yang baru lagi. Pembelajaran yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan tadi itu membutuhkan sebuah peran guru dalam setiap proses pembelajarannya, bukan sebagai center, bukan sebagai fasilitator, tapi guru itu justru harus berperan sebagai stimulator.